Halo Sobat Bola, berjumpa lagi dengan kita Alano Sport. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Selamat menyaksikan. David Beckham berkeinginan beli klub Liga Inggris. Sir Jim Ratcliffe jadi pemilik baru Manchester United. Hal itu memunculkan rumor baru, kalau bisa saja David Beckham ikutan, panas, mau beli Brentford. Sir Jim Ratcliffe kuasai 25% saham Manchester United, yang membuatnya jadi pemilik baru. Ratcliffe kedepannya punya kuasa untuk membongkar manajemen klub sampai penunjukan dewan-dewan klub. Gagalnya Sheikh Jassim kuasai Manchester United justru membuat rumor baru soal David Beckham. Sejak beberapa waktu belakangan ini, Beckham diketahui juga berminat balik lagi ke Inggris. Beckham bukan mau jadi manajer. Beckham diyakini mau berinvestasi alias jadi pemilik klub. David Beckham rumornya dikaitkan mau jadi pemilik Brentford, klub asal London Barat. Apalagi, putranya yakni Romeo Beckham juga sedang bermain di tim akademinya. Pemilik Brentford, Matthew Benham juga membuka pintu bagi siapa saja yang mau berinvestasi. Matthew tertarik menjual saham minoritas klub, melihat kebangkitan dan pertumbuhan klub-klub Liga Inggris dari lanskap pemegang saham. Tidak mengherankan ada banyak minat investasi dan bisa jadi peluang bagi Brentford. Brentford tidak boleh tinggal diam dan tetap bertekad untuk menjaga masa depan jangka panjang Brentford untuk tetap bersaing di liga paling menantang dan tersukses di dunia. David Beckham sejauh ini punya Inter Miami, klub MLS di Amerika Serikat. Tertarik lebarkan sayap di negeri sendiri. Juventus versus Roma, Dybala siap dimainkan. AS Roma mendapat kabar baik jelang melawan Juventus. Jose Mourinho mengonfirmasi bahwa Paulo Dybala bisa dimainkan di laga Juventus versus AS Roma. Roma akan tandang ke markas Juventus di pertandingan terakhir Liga Italia di tahun 2023. Duel Juventus versus Roma akan digelar di Allianz Stadium, Minggu, 31 Desember 2023, dini hari. Dybala absen dalam 2 pertandingan terakhir Roma karena bermasalah dengan hamstringnya. Namun, pemain asal Argentina itu sudah kembali berlatih bersama tim pada pekan ini. Mourinho menyebut bahwa Dybala siap main melawan mantan klubnya itu. Meski demikian, Dybala belum tentu main sejak menit pertama. Saya tidak bisa menjawab apakah dia akan jadi starter atau tidak. Tapi rasanya Paulo akan siap dimainkan. Kemudian nanti kami akan lihat apakah dia main sejak awal atau tidak. Saya tidak akan mengatakannya, tapi jujur saja saya bahkan belum mengambil keputusan. Saya perlu bicara dengannya soal apa yang dia rasakan, tapi dia akan bisa dimainkan jika semua berjalan bagus dalam latihan, kata Mourinho. Berbau aroma Inggris, Spanyol, dan Belanda di pertahanan timnas Indonesia. Jai menambah daftar pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Pertahanan Garuda kini beraroma Inggris, Spanyol, Italia, dan Belanda. Timnas Indonesia sudah punya Jordi Amat dan Elkan Bagot. Jordi Amat merupakan pemain berdarah Spanyol Indonesia, sedangkan Elkan Bagot berdarah Inggris Thailand Indonesia. Jordi Amat sudah mengisi lini belakang timnas Indonesia sejak 23 Desember 2022. Total ia sudah mencatat 10 penampilan dengan hasil 4 kemenangan, 4 imbang, dan 2 kali kalah. Elkan Bagot sudah debut lebih lama lagi yakni sejak 16 November 2021 di tim senior. Sebelumnya ia sudah lebih dulu memperkuat timnas Indonesia U19 sejak 11 Oktober 2020. Sejak Jordi Amat beres proses naturalisasinya, ia kerap berpartner dengan Elkan Bagot. Kombinasinya memberikan aroma Inggris-Spanyol di jantung pertahanan timnas Indonesia. Kini datang Jai Idzes yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia membuat posisi bek tengah semakin sesak. Plusnya, Jai yang asal Belanda, masih relatif muda yakni 23 tahun dan punya karir yang cukup baik di level klub. Ia punya pengalaman main reguler di Eredivisie selama 2 musim pada 2021, 2022 dan 2022-2023 saat memperkuat Go Ahead Eagles. Nantinya, barisan pemain keturunan bisa saja menghiasi semua area lini belakang timnas Indonesia jika Jai juga menjadi pilihan utama. Pemain-pemain bek sayap pun kini juga melimpah daftar pemain keturunan dengan kehadiran Shane Patinama dan Sandy Walsh. Sebenarnya masih ada Rizky Ridho yang kerap menemani Jordi Amat dan Elkan Bagot dalam formasi 3 bek.
Ridho harus berjuang keras untuk mempertahankan tempatnya jika tak ingin direbut oleh Jai. Sebelum hadapi timnas Indonesia, Wataru Endo bantu Liverpool amankan puncak Liga Inggris dulu. Liverpool dijadwalkan berhadapan dengan Newcastle United pada pekan ke-20 Liga Inggris 2023 hingga 2024. Dalam laga kali ini, The Reds akan bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Newcastle di Anfield. Duel Liverpool versus Newcastle akan digelar pada Senin, 1 Januari 2024. Waktu setempat atau Selasa pukul 3 waktu Indonesia Barat. Bagi Wataru Endo, partai tersebut akan menjadi laga terakhirnya bersama Liverpool sebelum bergabung dengan timnas Jepang untuk melakoni Piala Asia 2023. Di Piala Asia 2023, Jepang tergabung di grup D bersama timnas Indonesia, timnas Irak, dan timnas Vietnam. Turnamen tersebut akan berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Adapun kepastian Liverpool melepas Endo ke Piala Asia sudah dikonfirmasi secara langsung oleh Jurgen Klopp. Dalam pernyataannya, Klopp tak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena ditinggal gelandang berusia 30 tahun itu. Soalnya, Endo mampu menjawab kepercayaan Klopp dengan baik setelah menggantikan posisi Alexis Mac Allister yang mengalami cedera. Menghadapi Newcastle United, Liverpool tak boleh sampai gagal mendulang 3 poin. Soalnya, meski berada di puncak klasemen sementara Liga Inggris, Liverpool hanya memiliki jarak 2 poin dari Arsenal di posisi kedua, apalagi Arsenal akan menjamu Fulham main lebih dulu pada pekan ini Minggu, 31 Desember 2023. Jika Arsenal mampu memetik kemenangan dalam pertandingan tersebut, Liverpool otomatis akan turun ke posisi kedua. Hal itu diyakini akan menambah tekanan bagi Liverpool. Pelatih Sandy Walsh di Cafe Mechelen tak mau lihat timnas Indonesia melaju jauh di Piala Asia 2023. Pelatih tim Cafe Mechelen yakni Besnik Hasi mengaku dirinya tak mau melihat timnas Indonesia melaju jauh di Piala Asia 2023 agar Sandy Walsh bisa segera balik ke klubnya. Gelaran Piala Asia 2023 akan dihelat mulai 12 Januari sampai 10 Februari 2024 mendatang. Sandy Walsh kemungkinan besar bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dibawa Shin Tae-yong ke turnamen di Qatar tersebut. Liga Belgia memang saat ini sedang libur musim dingin. Cafe Mechelen kembali bermain pada 20 Januari 2024 melawan Genk. Bila Sandy Walsh belum kembali, maka akan menjadi mimpi buruk buat Besnik Hasi. Selain Sandy Walsh, Cafe Mechelen juga akan kehilangan Mori Konate yang akan membela timnas Guinea di Piala Afrika 2023. Sandy Walsh merupakan pemain penting di Cafe Mechelen musim ini. Bek timnas Indonesia itu sudah mengemas 19 pertandingan di Liga Belgia. Sandy Walsh juga turut menyumbang 1 assist. Peran penting di area pertahanan itulah yang membuat Cafe Mechelen tak mau lama-lama ditinggal Sandy Walsh. Kami harus mencari solusi. Mereka tetap akan absen dalam pertandingan melawan AA Genk. Saya hanya bisa berharap mereka tidak melaju ke babak berikutnya. Saya jelas tidak senang. Saya khawatir setiap hari. Kami mendengar dari kiri dan kanan para pesaing kami akan memperkuat diri. Kami harus menemukan solusi dalam pemilihan pemain, tutur Besnik Hasi sang pelatih Cafe Mechelen. Begitulah info seputar berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Dan terima kasih yang sudah berkunjung di channel Alano Sport. Jangan lupa ikutin terus dengan cara subscribe, like, komen agar sobat tidak ketinggalan info seputar olahraga sepak bola dari Alano Sport. Terima kasih.